Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Kita berjumpa lagi dalam dialog Ekonomi Corner bersama saya Sri Agustina. Kali ini mengusung tema mendorong ekonomi digital di pesantren. Pemirsa Metro TV Lampung, pesantren sebagai lembaga pendidikan menjadi sentral di masyarakat. Dengan karakteristik yang tertentu, pondok pesantren sangat erat kaitannya dengan konsep bisnis, baik itu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bahkan pesantren juga memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi, baik perputaran ekonomi di dalam pondok pesantren yang memiliki cukup andil besar, terutama untuk lingkungan santri dan masyarakat sekitarnya. Dengan komposisi pesantren seperti ini, peluang untuk pengembangan ekonomi semakin erat. Tak hanya pendidikan, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, bahwa pesantren memiliki 3 fungsi: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan ekonomi. Kemudian juga pesantren tidak lagi bergelut hanya dalam pendidikan, tapi juga sudah merambah ke wirausaha. Wirausaha ini yang kemudian mengembangkan ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Para santri digembleng untuk menjadi seorang wirausahaan, selain juga tidak meninggalkan pendidikannya. Dan untuk mendorong pengembangan ekonomi di pesantren, digitalisasi menjadi alternatif atau jalan keluar di dalam perkembangan kondisi saat ini di pesantren. Nah, untuk mengulas terkait dengan perkembangan ekonomi dan digitalisasi di dalam pesantren, bersama kita sudah ada Bapak Ruslan Abdul Ghafur. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak Ruslan Abdul Ghafur adalah Dekan Universitas Ekonomi Bisnis UIN Raden Intan Lampung, yang juga Dewan Pembina Habit Trend Lampung yang membawahi sejumlah pesantren ya di Lampung ya Pak. Kita akan membahas persoalan pesantren dan ekonomi digital dengan Bapak Ruslan. Pak Ruslan, pesantren sekarang bukanlah pesantren yang kalau sebelumnya dibilang pesantren itu cuman jadul ya. Tapi sekarang sudah merambah ke teknologi, dan digitalisasi di dalam pesantren itu sudah semakin erat kaitannya, baik itu untuk pendidikan maupun dalam pengembangan ekonomi di dalam lingkup pesantren. Nah, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih perkembangan pondok pesantren di Lampung secara umum, Pak? Baik, terima kasih, Bu Sri. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa bawala. Beberapa dekade belakangan ini, pesantren menjadi pilar penting bagi pendidikan dan juga penguatan karakter berbangsa dan bernegara. Dan begitu pula penguatan-penguatan tersebut ditopang oleh kekuatan ekonomi yang harus juga kita bangun bersama-sama di dalam diri pesantren itu sendiri. Karena secara historis pesantren itu pada asalnya, asal muasalnya memang mandiri. Pesantren didirikan oleh seorang kiai atau beberapa kiai, itu tidak bergantung pada siapapun. Tidak bergantung pada bantuan pemerintah juga tidak bergantung pada oknum atau tokoh-tokoh tertentu juga tidak, tetapi memang kemandirian sejak awal sudah ditanamkan di dalam diri atau jiwa pondok pesantren itu sendiri. Di sisi yang lain, tantangan perkembangan dunia, termasuk ekonomi, bisnis, sosial, politik, bahkan sekarang teknologi menjadi bagian yang oleh
saudara-saudara di pesantren, para kiai, para gus, para asatid dan santri itu menjadi suatu hal yang perlu diperkuat. Dan ini menarik gitu. Di saat kita tafakuh fiddin, mempelajari agama, tapi di sisi yang lain kita harus menjawab tantangan yang begitu besar di berbagai bidang. Khusus untuk yang ekonomi, saya kira pesantren karena sudah mandiri sejak awal, mereka punya kekuatan dan potensi ekonomi yang sangat besar. Ini bisa kita bayangkan saja, misal kalau pesantren itu punya 100 santri, oke, misal 100 santri dan punya sekolah formal, maka untuk baju seragam saja sudah minimal 5. Seragam merah putih, pramuka, batik, seragam pondok pesantren, maka minimal itu 5. Kalau sudah kali 100 sudah 500 setel. Dan itu secara ekonomi sudah punya nilai sendiri. Belum lagi kalau yang santrinya di atas 500, 1000, bahkan yang lebih dari 20.000. Maka dari pakaian saja kita sudah potensi ekonominya sangat besar. Sudah ada potensi ekonominya. Belum lagi dari kebutuhan santri yang setiap hari makan 3 kali sehari. Lantas pesantren itu punya rutinitas biasanya mengadakan hari-hari besar. Mulai dari hari besar Islam sampai penutup setiap semesteran gitu, akhir sanah, awal sanah, atau nanti di tengah-tengah pembelajaran ada momen-momen tertentu yang kita mengadakan hari-hari besar Islam. Ini juga membutuhkan setiap ada acara air minum saja itu sudah butuh banyak karena ada jamaah, ada muhibbin yang akan datang, bahkan mungkin istighosah kubro, maka banyak sekali yang akan hadir gitu. Maka potensi di bidang kebutuhan snack, minum, makan, jajan-jajan kecil itu juga menjadi bagian yang bisa memutar gerak ekonomi di pondok pesantren. Kebutuhan yang lainnya ya. Untuk kebutuhan yang lain. Ya. Kemudian untuk terkait dengan pengembangan, ini kan ekonomi sudah ada di dalam pesantren. Nah, terkait dengan kemajuan dan digitalisasi, ini kan sudah tidak bisa juga dihilangkan di pesantren. Nah, bagaimana penerapannya selama ini, Pak, di dalam pondok pesantren? Kita karena pesantren itu pengembangan pertamanya adalah tafakuh fiddin, untuk mendalami ilmu-ilmu agama, maka menjawab tantangan tersebut beberapa tahun terakhir, khususnya di Lampung dan Habitran Lampung, Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren Lampung, kita menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia, dengan Pusat Inkubasi Bisnis Polinela, dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Kita berkolaborasi untuk melatih para santri, para asatidz menguasai hal-hal yang berbau digital, termasuk diantaranya market digital market. Dan yang terakhir, beberapa pesantren itu bahkan sudah menggunakan kris untuk berbelanja, gitu. Belanja di internal koperasi mereka itu sudah menggunakan kris. Jadi memang sudah masuk ya, digital sudah ada dan sudah melekat di pesantren. Alhamdulillah. Baik, sudah. Ya, baik, kita tahan dulu Bapak. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, masih dalam Ekonomi Corner tentang mendorong ekonomi digital di pesantren.